Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kami, pembahasan tentang Sirah Nabawiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang meneladani sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang cukup dermawan, santun, dan mencurahkan perhatiannya yang besar terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin membacanya. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu Rasulullah SAW berumur 5 tahun, ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga Bani Umayyah, suku Quraisy. Di waktu kecil, dia cerdas, jujur, kesantun, dan kesalehannya sehingga Rasulullah SAW mengaguminya. Beliau masuk pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, kemudian menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Setelah itu, sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang kaya raya. Terkenal sangat dermawan menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada Rasulullah SAW saat akan melakukan perang Tabuk, sahabat Utsman mendermakan 950 ekor unta dan kemudian 59 ekor kuda dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Sahabat Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli oleh orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Sahabat Utsman bin Affan juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya. Ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah SAW untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yakni Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Kemudian beliau sangat akrab dengan Rasulullah SAW karena kedekatannya inilah Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan sahabat Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW kemudian menikahkan sahabat Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu, sahabat Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Kemudian Sayyidah Ummi Kulsum ini meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Utsman, "Andai kata ada putri kami yang ketiga, akan kami nikahkan pula denganmu." Sahabat Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Utsman itu ikut hijrah ke Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan-perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu.
Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadian sahabat Utsman yang berubah, namun disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan-desakan dari luar dirinya. Karenanya tidak benar jika sahabat Utsman disebut nepotisme dan disebut juga lemah. Namun karena orang-orang di lingkungan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada sahabat Utsman sebagai khalifah, sahabat Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Dalam beberapa saat sebelum meninggal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya. Kedudukan beliau didesak untuk menunjuk seorang pengganti. Beliau menjawabnya dengan bijaksana, andai kata saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan hal ini, yakni Abu Bakar telah melakukan penunjukan. Dan kalau saya tidak menunjuk, telah pernah pula yang lebih baik dari saya, maksudnya Rasulullah SAW yang berbuat demikian. Meskipun tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya, akan tetapi beliau menyarankan agar khalifah berikutnya adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Di antara para sahabat itu mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dengan pemilih khalifah yang beranggotakan 6 sahabat ini disebut ahlul hal wal aqdi. Nah, disinilah pemilihan pemimpin khalifah dengan ahlul hal wal aqdi atau dewan syuro. Keenam sahabat di pilihan ini Khalifah Umar di atas, maka sahabat Utsmanlah yang terpilih menjadi khalifah yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman dipilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Memikul tugas yang berat untuk melanjutkan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini memerintah dengan penuh kelembutan dan santun. Ia merupakan khalifah terlama di antara 4 khalifah Khulafaur Rasyidin yang menjabat selama jabatannya 12 tahun. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya menumpas pemberontakan di daerah. Semenjak Khalifah Umar wafat, daerah-daerah yang sudah dikuasai Islam pada masa Khalifah Umar melakukan pemberontakan. Kemudian mereka ingin membangkitkan kekuasaan pemerintahan lama yang telah dikalahkan. Para mantan penguasa dan pejabat-pejabat pemerintahan lama di Persia menyusun kekuatan untuk menjadikan mereka berkuasa lagi. Pemberontakan ini terjadi di Khorasan. Di samping itu kota Iskandaria yang dulunya telah dikuasai oleh pemerintahan Islam di era diserang oleh Romawi yang dipimpin oleh Panglima Manuel dari Armenia. Khalifah Utsman mengirim pasukan untuk menumpas kedua pemberontak di atas itu. Pasukan yang dikirim Khalifah berhasil menumpas kedua pemberontak tersebut. Dengan kemenangan, yaitu di daerah Khorasan dan Iskandaria berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah Islam. Kemudian daerah tersebut kembali aman, tentram di bawah panji-panji Islam. Kemudian prestasi yang kedua menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Khalifah Utsman berhasil mengirim pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang dipimpin Kaisar Konstantin.
Kemudian sementara pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah ibnu Abi Sarah, gubernur Mesir. Peperangan ini terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria atau Alexandria pada tahun 31 Hijriah. Perang ini melibatkan banyak kapal perang sehingga perang ini dinamakan Perang Jatisawari, peperangan tiang kapal. Pasukan Islam hanya berjumlah 200 kapal, sedangkan pasukan musuh berjumlah 1000 kapal. Namun pasukan Islam berhasil membuat pasukan Romawi kocar-kacir. Kemudian prestasi yang ketiga, membukukan Mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan sahabat Nabi banyak menyebar di berbagai daerah, menyebabkan beragamnya dialek pembacaan Al-Quran. Perbedaan dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya beliau membentuk tim penulis Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Hasil dari penulisan Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, mushaf yang dijadikan acuan, yang juga disebut Mushaf Utsmani. Terdapat 6 buah mushaf, satu untuk Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Mushaf Al-Quran selain yang 6 tersebut diperintahkan untuk dibakar. Mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman yang sekarang banyak menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia. Di masa sahabat Utsman, banyak gubernur pejabat yang hidup mewah dan gemerlap. Anjuran khalifah sebelumnya, Khalifah Umar, sudah tidak diperhatikan lagi. Karena itu banyak pejabat yang menumpuk kekayaan, terutama gubernur Syam, sahabat Muawiyah. Sebagian masyarakat ada yang tidak puas dengan kondisi ini sehingga berkhianat kepada Khalifah Utsman dan bersekongkol dengan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman menjadi korban kebencian sebagian rakyat, sebab yang melakukan pemborosan dan bermewah-mewahan yang dibenci rakyat adalah para pejabat di bawah Khalifah Utsman, di antaranya Marwan bin Hakam. Para pejabat tersebut sering membuat kesalahan dan menutup-nutupi di hadapan khalifah. Kelembutan dan kesantunan Khalifah Utsman dimanfaatkan oleh kelompok yang menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian meneladani sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau yaitu sahabat Ali karramallahu wajhah adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Karena itu sahabat Ali sepupu Rasulullah SAW. Kenapa diberi gelar karramallahu wajhah? Karena sahabat Ali tidak pernah menundukkan wajahnya menyembah berhala. Masih ingatkah kalian siapa Ali bin Abi Thalib? Yaitu paman Nabi SAW. Abi Thalib ini bukan Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah paman Nabi SAW yang mengasuh dan mengayomi Nabi setelah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib meninggal dunia. Sahabat Ali dan Rasulullah SAW sama-sama cucu Abdul Muttalib. Ali adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, Aqil dan Thalib. Sahabat Ali lahir di Makkah pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Abdul Manaf. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Ia sangat akrab dengan Rasulullah SAW karena sejak kecil hidup bersama Rasulullah SAW. Ali beriman sehari setelah kerasulan Nabi
sewaktu ia berusia 9 tahun. Sahabat Ali semenjak kecil sudah dididik dengan adab dan budi pekerti Islam. Lidahnya amat fasih berbicara dan dalam hal ini terkenal ulung. Pengetahuannya dalam agama Islam amat luas. Karena kedekatannya dengan Rasul, ia termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW pada usia 26 tahun. Sayyidah Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah SAW yang ada serta mempunyai keturunan, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian di pihak Sayyidah Fatimah inilah Rasulullah SAW mempunyai keturunan sampai sekarang. Keturunan Rasulullah SAW sekarang diberi julukan atau Sayyid atau Habib atau Sayyidah. Sahabat Ali juga menyayangi dan memperhatikan istri dan anak-anaknya. Sahabat Ali juga peduli kepada tetangga dan kerabatnya. Di malam hijrah Rasulullah SAW, beliau menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW yang menjadi sasaran penyerangan kaum kafir Mekah. Beliau rela menentang maut karena menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW yang akan dibunuh. Namun mengetahui yang tidur di tempat tidur Nabi, ternyata Ali, kaum kafir tidak membunuhnya. Inilah sifat kepedulian sahabat Ali yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Masa peperangan membela Islam, sahabat Ali ini sangat terkenal keberaniannya dan termasuk pendekar tanpa tanding. Sudah menjadi kebiasaan sebelum perang dengan kafir Mekah dimulai dengan perang tanding antara tentara pilihan satu lawan satu ya. Sahabat Ali selalu menang dalam perang tanding. Keberaniannya terkenal dan ia mengikuti hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Karena keberaniannya, sahabat Ali mendapat julukan Asadullah. Kemudian Sayyidina Ali ini termasuk dari salah satu 3 sahabat utama Nabi yang mengambil pengetahuan, budi pekerti, dan kebersihan hati dari Rasulullah SAW. Mereka adalah sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali. Kemudian bertiga dikenal sebagai mercusuar yang memancarkan sinar ke seluruh dunia. Bahkan di antara ketiganya sahabat Ali terkenal sangat cerdas, dikenal sebagai pintu ilmu dari kota ilmu. Kota ilmu adalah Rasulullah SAW. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah, menggantikan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali menjabat khalifah selama 6 tahun. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Kisah kepedulian sahabat Ali dan keluarga. Suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib kekurangan makanan bersama istrinya yang bernama Sayyidah Fatimah, meminta benang kepada seorang Yahudi untuk memintalnya sehingga bisa mendapatkan upah untuk membeli gandum. Setelah selesai bekerja memintal dan dapat membeli gandum, kemudian Sayyidah Fatimah membuat roti dan gandum tersebut untuk dimakan. Makanan tersaji dan dihidangkan. Datanglah seorang fakir miskin meminta makanan. Kemudian Sayyidina Ali memberinya beberapa potong roti. Sesaat kemudian datang seorang yatim piatu meminta makan. Kemudian memberinya roti. Saat rotinya tinggal sedikit dan akan disantap bersama keluarga, datang lagi seorang budak meminta makanan. Diberikanlah roti terakhir kepadanya. Sahabat Ali bersama keluarga akhirnya tidak jadi makan, mereka hanya meminum air. Di sini ini sunnah
Khulafaur Rasyidin memberi makanan fakir miskin yang meminta. Beberapa saat kemudian sahabat Ali melihat kedua putranya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain perih menahan lapar. Nah, sahabat ini dan Sayyidah Fatimah sebenarnya masih bisa menahan lapar, tapi melihat kedua anak ini tak tega sehingga sahabat ini rumah kakek Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan itu, tahukah kalian kakek Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Kakek mereka berdua adalah Rasulullah. Sahabat Ali kemudian menceritakan keadaan kedua cucu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memberinya keranjang kecil berisi buah kurma. Akhirnya sahabat Ali pun pulang ke rumah dan bersama keluarga menyantap buah kurma tersebut. Pelajaran apa yang dapat kita renungkan? Sahabat Ali radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah di tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 655 Masehi sampai 661 Masehi. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan wafat, sebagian elit atau golongan atas pemerintahan Islam tidak menginginkan Ali menggantikan Utsman menjadi khalifah. Mereka takut sahabat Ali ini akan memerintahkan akan layaknya sahabat Abu Bakar, yakni dengan penuh kedisiplinan dan sangat ketat. Karena takut kehilangan jabatan, namun mereka juga tidak berani mencalonkan diri menjadi khalifah. Karena mereka tahu siapapun tidak ada yang pantas menjadi khalifah apabila sahabat Ali radhiyallahu anhu pada masa ada. Radhiyallahu anhu ini Ali bin Abi Thalib ini yang layak menjadi khalifah, sementara mayoritas kaum muslimin kalangan bawah sangat menginginkan pemimpin yang tegas, disiplin dan berani seperti sahabat Sayyidina Umar, sehingga bisa mengatur kembali pemerintahan Islam yang dirusak para pemberontak dan para pejabat yang tidak bertanggung jawab di masa Khalifah Utsman. Rakyat banyak yang berkumpul untuk membaiat sahabat Ali, namun beliau mengatakan, ini bukan urusan kamu sekalian, ini adalah urusan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Mana Tolha, Jubair dan Sa'ad, para sahabat terkemuka termasuk yang disebut sahabat Ali tadi, tidak ada yang menolak untuk membaiat sahabat Ali. Mereka tidak sanggup menghadapi masa-masa kritis dan perpecahan yang sudah mulai timbul. Akhirnya sahabat Ali dibaiat oleh rakyat terbanyak menjadi khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Dari jawaban sahabat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sahabat Ali bukanlah orang ambisi jabatan. Sungguh butuh pertimbangan dari tiga orang tersebut karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam perang Badar, di samping orang-orang yang dibentuk oleh Umar dalam memilih Utsman sebagai khalifah. Kepemimpinan umat Islam selanjutnya digantikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini menjadi khalifah pada usia 58 tahun dan menjabat selama 4 tahun. Belum dikenal sebagai sahabat yang sangat sederhana karena meniru kehidupan Rasulullah SAW. Sangat cerdas dan berilmu sangat dalam, tegas dan gagah berani, serta kuat dalam mempertahankan ajaran dan tradisi Rasulullah SAW. Karena kondisi umat Islam
yang sangat luas dan terpecah. Masa kepemimpinan Ali banyak dipenuhi gejolak. Kota Madinah menjadi kurang mendukung, menjadi pusat pemerintahan. Akhirnya sahabat Ali radhiyallahu anhu memindahkan pusat pemerintahan di kota Kufah. Dari Kufah ini, Khalifah Ali memimpin umat Islam yang sedang bergejolak. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ini adalah pertama, mengganti para gubernur. Khalifah Ali mencatat para pejabat yang zalim, korup, dan tidak becus bekerja. Sahabat Ali kemudian mengirim kepala daerah baru ke daerah yang pejabatnya dipecat. Kemudian semua pejabat-pejabat yang lama wajib kembali ke Madinah, namun gubernur Syria yakni sahabat Muawiyah menolak dipecat, sehingga gubernur baru yang dikirim sahabat Ali kembali ke Madinah. Kebijakan mengganti para gubernur ini karena Khalifah Ali peduli dengan rakyat. Agar rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, maka perlu pemimpin-pemimpin yang lebih peduli kepada rakyat. Kemudian mengembalikan harta Baitul Mal. Menarik kembali harta Baitul Mal yang dimiliki oleh perseorangan dengan tanpa hak, termasuk tanah-tanah negara yang dikuasai oleh perorangan. Demikian juga menarik hibah atau pemberian lain pada masa kekhalifahan sebelumnya yang diberikan karena adanya tipu muslihat terhadap Khalifah Utsman. Di masa sahabat Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang menyalahgunakan harta Baitul Mal. Khalifah Utsman sendiri dikenal sangat dermawan dan lunak. Kedua sikap mulia Khalifah Utsman ini dimanfaatkan para pejabat-pejabat di bawahnya yang kebanyakan keluarga untuk memperdayai Khalifah Utsman. Akhirnya banyak harta Baitul Mal yang mereka ambil. Karena itu Khalifah Ali mengembalikan harta tersebut kembali ke tempat semula, yakni Baitul Mal. Kebijakan-kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian Khalifah pada rakyat. Kekayaan negara ini tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang saja, namun harus dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Dengan demikian, para tuan tanah yang menguasai tanah negara ditarik kembali kepemilikannya untuk kepentingan masyarakat. Pada masa Ali bin Abi Thalib muncul kaum Khawarij yang dipimpin Abdullah ibnu Wahab al-Rasib dan Mus'ar al-Tamimi. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang keluar dari barisan Khalifah Ali dan mengkafirkannya. Mereka menyalahkan semua orang selain kelompoknya adalah salah. Mereka kemudian merencanakan tindakan jahat. Tindakan jahat tersebut adalah membentuk tim penghukum yang akan menghukum sahabat Muawiyah, sahabat Amr bin As, sahabat Ali. Tim bergerak dan dari ketiga sahabat tersebut keduanya selamat, namun sahabat Ali yang akan mengimami salat subuh berhasil dikuasai Abdurrahman ibnu Muljam, dilukai oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Setelah sakit beberapa hari akibat lukanya, sahabat Ali wafat pada bulan Ramadan tahun 41 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah mengambil alih jabatan khalifah dan tidak ada lagi orang kuat yang menghalanginya. Putra Khalifah Ali yakni sahabat Hasan hanya memegang jabatan khalifah beberapa bulan saja dan kemudian menyerahkan kepada Muawiyah. Muawiyah ini rela datang ke Kufah menemui Hasan dan Husain, kedua putranya Ali, untuk mendapat baiat dari keduanya. Di samping Hasan dan Husain, juga penduduk Kufah dan sebagian sahabat Nabi lainnya juga membaiat Muawiyah.
Karena itu peristiwa ini dikenal dengan istilah Amul Jama'an, yakni tahun persatuan. Saat inilah khalifah Islam yang demokratis atau berubah menjadi kekhalifahan dengan sistem turun-temurun dinasti. Dengan demikian berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dimulailah kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, disinilah sudah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, terjadinya di sini yang demokrasi. Abdurrahman ibnu Muljam ialah seorang penghafal Al-Quran. Namun ia tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, sehingga ia salah memahami ayat Al-Quran tentang penerapan hukum Allah SWT. Karena kesalahan dalam memahami inilah yang menghukum Khalifah Ali yang telah ia anggap kafir. Padahal Khalifah Ali ini menjalankan Al-Quran dengan benar dan didasari ilmu pengetahuan yang luas langsung dari Rasulullah SAW. Karena itu memahami isi kandungan Al-Quran dari para ulama yang ahli di bidangnya sangat penting. Demikian tidak sampai terjerumus seperti Abdurrahman ibnu Muljam yang dangkal pengetahuannya sehingga mengkafirkan Khalifah Ali. Hal ini sangat berbahaya. Waspadalah terhadap sikap dan perilaku Ibnu Muljam. Stop mengkafirkan sesama muslim karena sesama muslim adalah saudara dan tidak boleh dikafir-kafirkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini tidak berambisi meraih jabatan pemimpin. Sahabat Ali juga tidak rakus, bahkan mencontohkan sikap sederhana. Sebagai pemimpin yang bijak, teguh memegang prinsip sesuai Al-Quran dan hadis. Namun oleh kaum Khawarij dituduh tidak menjalankan perintah Al-Quran. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib Abdul Muthalib, sahabat Ali, diberikan karramallahu wajhah.